Ya, insyaallah kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, karena atas setiap nikmat kita masih dapat wa taala dapat senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil banyak bekal untuk kehidupan kelak kita di akhirat, dan juga sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan Islam hingga akhir zaman kelak. Videonya ke YouTube ya. Dan juga kita mengingatkan diri kita sendiri untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejelekan diri kita sendiri ataupun kejelekan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita juga kenikmatan untuk terus berusaha menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar meminta dalam sholat kita, ihdinas syiratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi kita benar-benar berusaha untuk meniti jalan hidayah tersebut ya, dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini. Meskipun kondisi kita saat ini ya masih dalam efek pandemi corona ya. Begitu banyak hal yang menjadi terbatas ya, diantaranya adalah pertemuan dengan ikhwan ya di dalam kajian ilmu ya, karena kajian ilmu itu sendiri memiliki berbagai macam keutamaan yang tidak bisa diraih di tempat-tempat yang lainnya ya, termasuk ketenangan, lingkupan dari malaikat ya, doa-doa dari para malaikat ya, bahkan sampai-sampai ketika orang tertidur di dalamnya pun ya bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan ya. Ya, namun dengan kondisi seperti ini kita alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di antara alternatifnya adalah dengan pengajian-pengajian yang online, yang mudah-mudahan itu pun ya bisa menutupi dari ketiadaannya kajian offline, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai keutamaan menuntut ilmu di dalamnya pula. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali tadabbur kita ya, setelah sebelumnya kita membahas yang mengambil pelajaran dari kisah antara Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah ya. Kemudian dari susunan surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-40 setelah cerita dari iblis dan Adam, Allah Subhanahu wa taala menyeru Bani Israel ya, kisah berganti kepada kisah Bani Israel ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israel, uzkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum
wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang diseru dalam ayat ini ya secara khusus adalah Bani Israel. Dan kembali kita akan membacakan insyaallah ini tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, tafsir ringkas namun luar biasa kandungannya, luar biasa. Penjelasan singkat, padat namun jelas. Ya, mencukupi bagi kita insyaallah. Al-muradu bi Israel, yang dimaksud dengan Israel ya, yang dikenal dengan Israel adalah Ya'qub alaihissalam ya, yaitu Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim ya, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal khitabu ma'a farqi Bani Israel ya. Kemudian yang diseru di dalam ayat ini secara khusus ya, Bani Israel yang diseru di dalam ayat ini adalah alladzi bil Madinah, yaitu Bani Israel yang ada di Madinah ya. Yang ketika hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Madinah itu dihuni oleh Bani Israel ya, orang-orang Yahudi dan sebagian dari mereka Nasrani. Wa ma haulaha, dan Bani Israel yang ada di sekitarnya ya. Jadi titik dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya yaitu titik dakwahnya di Madinah ya, di Madinah. Maka Al-Qur'an turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur, juga salah satunya adalah ada sebab-sebab yang yang menyebabkan dari ayat tersebut turun, atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul itu biasanya melihat dari kondisi-kondisi yang ada yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian secara umum ya disebutkan oleh Syekh Sya'di, wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihim ya. Dan kemudian termasuk di dalamnya yang diserukan di dalam ayat ini ya Bani Israel adalah Bani Israel ya, keturunan-keturunan dari Yakub ini siapapun yang nanti akan hadir setelahnya ya, bahkan sampai zaman sekarang ini ya, ya tetap saja Bani Israel, syariat yang ada pada mereka itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakub alaihissalam dikenal dengan Israel. Israel artinya hamba Allah. Jadi Israel itu sendiri sebetulnya nama yang mulia, nama yang mulia. Kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, ya, Ismail dan Ishak, ya, maka jalur yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran, ya, jalur yang memiliki banyak para nabi, yaitu jalur Israel, ya, yaitu keturunan dari Yakub alaihissalam, ya, keturunan dari Yakub alaihissalam, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang nantinya melahirkan banyak nabi juga. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan Bani Israel ini ya di atas kaum-kaum yang lain pada zamannya, ya, sebelum zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum seperti disebutkan di ayat setelahnya nanti, ya. Ya, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'di. Ya. Fa'amarahum bi amrin amin. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan perintah yang sifatnya masih umum.
Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah terhadap nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Wa huwa yasmilu sa'iran ni'am, ya. Dan ini mencakup seluruh nikmat, ya. Termasuk sayadkuru fi hadhihi surah ba'duha. Termasuk apa yang akan disebutkan di dalam ayat ini, ya, sebagiannya. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Bani Israil, ya, Bani Israil. Secara khusus saja, ya, kisah para nabi yang paling panjang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang tentunya ini berkaitan dengan kisah Bani Israil. Ya, di antara kelebihan Bani Israil yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, ya, di antaranya adalah kepemimpinan, yaitu dengan adanya para nubuah, ya, para nabi, yang di antara para nabi juga ada nabi yang menjadi raja, ya, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Kemudian kepemimpinan itu banyak dimiliki oleh Bani Israil, ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada mereka kecerdasan, ya, kecerdasan. Kemudian disebutkan secara khusus juga Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka di antara umat-umat yang lainnya dengan banyak harta dan banyak anak, ya, banyak harta dan banyak anak. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tapi tentu saja yang paling membuat mereka unggul, yang membuat mereka unggul di antara kaum yang lainnya adalah dengan adanya jalur para nabi, ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim alaihissalam, menjadikan Ibrahim sebagai imam, ya, sebagai khalifah, sebagai pemimpin umat manusia. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah juga di antara anak-anakku, ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi. Karena para nabi yang disebutkan, para nabi yang dikenalkan, ya, setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya memiliki jalur, ya, memiliki jalur keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wallahu alam bissawab. Ya, adapun Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bagian dari Bani Israel, ya, tapi anak dari Ismail alaihi salam, ya. Nabi Ismail alaihi salam yang tinggal di Makkah, ya, ketika itu, sebagaimana kisahnya. Kemudian hidup bersama dengan orang-orang Arab, maka termasuk bagian dari bangsa Arab. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam adalah bagian dari bangsa Arab. Ya, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Al-muradu bidzikriha, ya, yang diinginkan, yang diharapkan dari menyebutkan atau mengingatkan hal tersebut, ya, adalah mengingatkan dengan qalbi, ya, dengan hatinya, yaitu dalam bentuk i'tirafan, yaitu kita mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau mengakui bahwa setiap nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, tentu saja melalui perantara-perantara makhluknya juga. Ada nikmat yang diberikan kepada kita secara langsung, ya, ada juga nikmat yang diberikan melalui perantara-perantara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang terkadang, ya, kita banyak sekali melupakannya,
ya, melupakannya. Nikmat sehat, ya alhamdulillah, dengan hidung sedikit mampet saja sudah banyak terkendala, ya, terutama nafas dengan hilang beberapa detik saja itu sudah kita bisa merasakan perbedaannya, ya, rasa tidak nyaman luar biasa. Ya apalagi nikmat-nikmat yang bisa dirasakan, ya bisa terlihat, ya, atau nikmat material, ya, yang seharusnya semua kenikmatan itu kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk pengakuan kita, ya, dengan lisan, ya, sanaan, pujian atas setiap nikmat semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, mengucapkan kalimat alhamdulillah ini juga diajarkan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, kalau kita merasa kesulitan, merasa mendapatkan hal-hal yang menyulitkan diri kita, ya kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli syai, atas segala sesuatu. Ya. Kemudian tidak cukup dengan itu saja, tapi yang diharapkan adalah juga mengingat dengan bil jawareh, ya, dengan anggota badan kita, ya, dengan amalan-amalan kita, bi istikmaliha fima yuhibbuhu wa yardah, yaitu kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadikan setiap nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan tersebut. Ya. Ya, hal ini berarti ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, ya, ini memang secara khusus diserukan kepada Bani Israel. Namun ibrahnya bisa kita dapatkan juga. Ya. Kita juga bisa mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Maka dengan mengingat hal tersebut, ya, diharapkan kita pun dapat mensyukurinya, ya, bentuk rasa syukur yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana perkara-perkara lainnya di dalam Islam, ya, yang berkaitan dengan amalan-amalan qalbu, itu tidak sekedar, ya, dengan amalan kolbu saja, ya, tapi harus melahirkan buahnya, ya. Makanya disebutkan oleh para ulama al-imanu ilmu wa amal, ya, ya. Beriman itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal, ya. Berilmu kemudian mengamalkan, atau beramal disertai dengan ilmu, ya. Kalau kita sudah dapat ilmunya, kita bertekad untuk mengamalkannya, ya, kalau kita sudah dapat semangat di dalam beribadah, ya, kita meningkatkan kualitasnya dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ya, maka disebutkan, ya, bersyukur itu memiliki 3 rukun, ya, sama seperti halnya iman, ya, yaitu dengan qalbu, dengan lisan, dan juga dengan arkan atau dengan al-jawarih, ya, dengan perbuatan. Bahkan di dalam bahasa Arab, ya, lawan kata dari kata syukur adalah kufur, ya. Lawan kata dari syukur adalah kufur. Makanya ada istilah kufur nikmah, ya, kufur nikmah. Ya, orang yang tidak mensyukuri nikmat yang dia dapatkan, maka dia terjatuh pada kekufuran, ya. Tapi kufur dalam bentuk istilah tadi, ya. Tadi ada kufur yang besar, ada juga kufur yang kecil, ya. Bahkan sampai-sampai disebutkan, ya, kalau saja seorang istri, ya, kalau seorang istri
apa tidak mengakui nikmat yang diberikan oleh suaminya, itu juga termasuk kufur nikmat. Ya. Ya alhamdulillah, jadi mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan hanya sekedar hati kita yang bersyukur dan lisan kita yang bersyukur, tapi kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah titipan, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan, ya. Harta yang kita miliki baik banyak maupun sedikit, ya semuanya itu hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Jadi kita sebetulnya tidak bisa seenaknya ya mentang-mentang harta kita bisa kita habiskan untuk apa saja yang kita inginkan, ya. Tidak seperti itu. Boleh saja kita menghabiskan harta kita ya sesuai dengan yang kita inginkan, tapi harus siap untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, bahkan untuk hal-hal yang mubah saja akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sedangkan disebutkan bahwa hisab yang berat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah merupakan siksaan yang luar biasa. Ya, siksaan yang luar biasa. Seolah-olah cukuplah bagi seseorang yang bersalah itu dengan dihisab saja. Ya, artinya dengan dihisabnya saja ya kesalahan-kesalahan seseorang itu sudah sangat memberatkan orang tersebut. Ya, sampai wajahnya menghitam dan hatinya penuh ketakutan. Ya, kemudian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya untuk melihat ya, mengingat, menghitung-hitung kembali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, agar kita mensyukurinya, menjadikannya sebagai sarana yang di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'aufu bi ahdi, dan penuhilah perjanjianku, ya, perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Syekh Asy-Sya'di menyebutkan wa huwa ma ahadahu ilaihim, yaitu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perjanjian antara Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah minal iman, perjanjian atas apa-apa saja yang harus diimani oleh manusia, Bani Israel secara khusus. Wabi rusulihi ya. Dan juga perjanjian-perjanjian yang ada pada rasul-rasulnya, ya, perjanjian yaitu ajaran dari rasul-rasul yang hadir kepada mereka, semuanya itu adalah untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang bisa disebutkan intinya adalah wa iqamah syar'ihi, yaitu untuk menegakkan syariatnya. Jadi perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, baik itu dalam bentuk akidah maupun dalam bentuk syariat yang itu harus dipenuhi oleh mereka secara khusus, ya, Bani Israel. Sebagaimana kita ketahui, ya, inti dari ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada setiap rasul, ya, dari segi akidah itu tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Semuanya mengenal cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sama, la ilaha illallah. Mengenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat yang sama, ya. Kemudian juga mengabarkan kabar-kabar yang gaib, ya, kabar-kabar yang gaib itu
bagian yang sama, ya. Sebagaimana kemunculan Dajjal, ya, kemunculan Dajjal juga dikabarkan kepada setiap rasul, ya, untuk diingatkan kepada umatnya. Jadi yang berkaitan dengan keimanan dan berkaitan dengan kabar-kabar itu sama, ya, sama yang diberikan pada para rasul. Ya, hanya ada yang lebih lengkap, ada yang lebih sedikit. Adapun syariat yang diajarkan kepada mereka, maka ini syariatnya sesuai dengan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan kaum tersebut yang diperantarai oleh para rasul, ya. Makanya setiap rasul itu membawa syariat yang baru, ya. Tidak sepenuhnya menghapus syariat yang lama, ya, tapi istilahnya memperbaharui syariat-syariat pada umat tersebut. Dan alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, Rasul yang terakhir, membawa syariat yang terakhir. Maka perjanjian-perjanjian sebelumnya, ya, perjanjian-perjanjian sebelumnya, syariat-syariat sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, dan secara khusus Bani Israel itu terhapuskan, ya. Semuanya ditimbang berdasarkan syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau masih sekarang ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, itu sudah tidak lagi berlaku, ya, tidak lagi berlaku. Tapi yang ditimbang adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau apa yang dikerjakan sebelumnya, syariat sebelumnya masih berlaku, ya, diajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masih berlaku, ya. Karena syariat sebagaimana juga disebutkan, ya, ada syariat yang memang sudah berlaku sejak dulu, ada juga syariat yang berlaku kemudian. Rukun iman yang disebutkan, ya, rukun Islam yang disebutkan itu juga berlaku pada umat-umat yang terdahulu, ya, sebagaimana disebutkan di antara perjanjian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah di dalam ayat Al-Maidah ayat 12 ini, ya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian-perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'atna minhum musnata asyrata naqiba. Ya, dan telah uh, membangkitkan, ya, atau telah menjadikan di antara mereka ada 12 nakib, ya, pemimpin, penanggung jawab. Wa qala Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ma'akum, aku bersama kalian, ya. Ya, selama mereka mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada mereka, ya, memberikan pertolongan kepada mereka, ya. Kemudian apa syaratnya? Lain aqamtumus shalah, ya, yaitu apabila kalian mengerjakan salat, ya. Wa ataitumuz zakah, dan kalian membayar zakat. Jadi salat dan zakat ini sudah juga diwajibkan sejak dahulu, ya. Kemudian wa amantum birusuli, ya, dan kalian beriman, ya, yaitu mengikuti para rasul, ya, mengikuti para rasul yang diutus kepada mereka. Ya, ini tidak disebutkan seluruh ayatnya, tapi ana terjemahnya ini kita terjemahnya ana berikan secara lengkap, ya. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yaitu memberikan pinjaman, yaitu berinfak, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Waqridullahu qardan hasanan, ya. Karena hal ini juga akan menutupi dosa-dosamu. Jadi perkara-perkara yang wajib, ya, perkara-perkara yang wajib ini memiliki pahala yang luar biasa banyak, ya, luar biasa besar, ya, yang nanti kalau ditimbang di yaumul mizan, nanti di hari penimbangan, maka
pahala yang kita raih dengan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang disebutkan secara khusus itu akan menutupi besarnya dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di ayat ini, ya, dan kami akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ya. Ya, barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, faqad dhalla sawa as-sabil, maka dia telah mengambil jalan yang sesat, maka dia telah tersesat dari jalan yang benar. Ya, jadi perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian syariat-syariat yang ditetapkan kepada mereka. Ya, ditetapkan kepada mereka. Dan ini juga tentu perintah ini juga berlaku untuk kita sebagai ibrah, ya, bahwa hendaknya ketika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita pun memenuhi perjanjian-perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian-perjanjian kita itu seperti apa? Yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu bagi kita, ya, untuk perkara-perkara yang wajib, maka kita pun wajib untuk mengilmuinya. Ya, kita wajib untuk mempelajari tauhid. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Ya, bagaimana kita mengesahkan kepada Allah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, ya. Kemudian dari segi muamalah, segi syariahnya, ya, kita mempelajari fikih yang berkaitan dengan hal-hal yang kita kerjakan, ya. Minimal mulai dari yang wajib dulu, ya. Ketika kita diwajibkan untuk sholat, maka kita wajib mencari ilmu yang berkaitan dengan sholat. Ya, jangan sampai kita melakukan ibadah itu karena hanya praduga saja, ya, tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, minimal kita pernah mempelajarinya dan kita yakin bahwa itu sumbernya dari sumber yang benar, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita nanti tidak hafal, ya, tidak hafal secara khusus dalil-dalilnya, ya, tapi minimal makna yang perintah yang disebutkan itu sudah kita ketahui. Ya, misalnya dalam sholat kita saja ada yang wajib, ya, ya, ada yang istilahnya rukun di dalam sholat, ya, ada syarat di dalam sholat, ada rukun dalam sholat, ada sunnah-sunnah, ya, ada juga yang diistilahkan hay'ah, ya. Nah, kita mempelajari secara khusus, ya, supaya kualitas ibadah kita menjadi kualitas yang baik, ya. Kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu, persembahkanlah yang baik, ya. Kalau kita ingin mempersembahkan makanan, maka ya harus dengan makanan yang terbaik, ya, bahan-bahannya baik, ya, kemudian cara pengolahannya juga baik, ya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah kita, ya, kita harus memberikan yang terbaik yang kita mampu, ya, yang kita mampu. Dan itu tentu saja diawali dengan niat kita, ya, niat kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Tsumma amarahum bisababil hamin, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, ya, untuk mengambil, ya, sebab-sebab, ya, untuk menghasilkan apa yang diperintahkan sebelumnya, ya, alal wafa bi ahdihim, yaitu sebab-sebab, ya, untuk memenuhi perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini sebetulnya ada ayat yang mungkin tidak disebutkan, ya, yaitu kalimat wa iyaya farhabun, ya, hanya kepada Allah lah, ya, kalian rohbah, ya, di sini
dimaknai takut akan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti kata orang yang melarikan diri, ya, rohaba. Melarikan diri karena takut. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah takut karena pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibedakan dari kata khosyah. Ya, khosyah yaitu takut disebabkan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut karena kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan khosyah. Ya, maka khosyah ini dikatakan tingkat takut yang lebih tinggi. Ya, takut memang karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar takut kepada karena dosa-dosa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ada istilahnya takut karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bisa jadi kita pun sama, ya. Secara ini perbandingan yang rendahnya, permisalan yang rendahnya, bisa jadi kita takut kepada orang yang kita cintai bukan takut karena kemarahannya, ya, tapi karena hal-hal yang berkaitan dengannya, dan juga yang kita takutkan bukan pembalasannya, ya. Kita khawatir menyakiti hatinya, ya, kita khawatir membuatnya marah, ya, kita khawatir dengan berbagai hal yang itu masih masuk dalam koridor kecintaan kita kepadanya. Begitu pula dengan khosyah ini, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu takut disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bukan melarikan diri dari apa yang ditakuti, tapi justru takut yang akan mendekatkan hati kita dan diri kita kepada apa yang ditakuti itu. Itulah khosyah. Ya. Ya, karena dari khosyah ini, ya, ini disebutkan oleh Syekh Asy'adi, waman khosyahu, maka barang siapa yang khosyah terhadapnya, takut atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, aujabat lahu khosyatahu imtisal. Ya, maka rasa khosyah itu akan mendorongnya, ya, mendorongnya untuk memenuhi imtisala amrihi, ya, amarihi, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wajtinaba nahihi, ya, dan juga akan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu rasa takut yang bohong, ya, atau perkataan yang dusta, ya. Atau ada orang yang mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mencegahnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka itu rasa takut yang tidak sempurna. Ya, kalaupun ada rasa takutnya, itu rasa takut yang tidak sempurna. Tapi khosyah yang disebutkan di sini adalah rasa takut yang bisa mendorong kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintah-perintahnya, dan juga mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Anda sebutkan faidah yang ini juga sudah disebutkan sebelumnya, ya, untuk ketaatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditopang dengan tiga hal dari amalan hati kita, ya. Yaitu
ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga optimis atas perbuatan-perbuatan kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita memiliki rasa takut. Ya, takut mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pun harus kita sertai dengan 3 hal ini. Ya. Begitu pula ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu pun disertai dengan minimal ketiga hal ini. Kalau salah satunya tidak ada, maka akan menjadi tidak sempurna. Ya, apalagi kalau rasa mahabbahnya tidak ada, rasa cintanya tidak ada, ya bisa jadi amalan tersebut adalah amalan yang terputus. Ya, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak memiliki rasa cinta terhadap sunnah-sunnah tersebut? Ya, jadi kalau di antara kita masih ada yang merasa berat terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya berarti bentuk kecintaan kita ya tidak sempurna di dalam hal tersebut. Ya, bisa jadi kita berat meninggalkan suatu perkara yang kita sudah ketahui di situ ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, ya sistem ekonomi yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, yang bisa menyebabkan perilaku ekonominya termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang haram dan hasil-hasilnya haram, ya. Ketika kita mengetahuinya dan kita ternyata ada di dalamnya, ini berat untuk meninggalkannya. Nah, maka disitulah diuji antara kecintaan kita, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, yaitu keinginan kita dan ya keinginan kita sendiri. Ya wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan kembali ayat berikutnya, ya ayat berikutnya yaitu ayat 41 Al-Baqarah ayat 41. Di antara bentuk yang menguatkan kita untuk memenuhi perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, ya, dan berimanlah pada apa-apa yang telah diturunkan, ya telah aku turunkan, telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, musaddiqan lima ma'akum, ya sebagai pembenar terhadap apa-apa yang ada pada kalian. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama-tama, ya atau orang-orang yang bersegera yang menolaknya, kafir terhadapnya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Ya, kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Asy'ari, itu ma'amaruhum bil amril khas. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka ya dengan perintah yang secara khusus, yaitu beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yatimmu imanuhum, yaitu yang iman mereka tidak akan sempurna, wala yasihhu, ya, dan juga tidak akan benar kecuali dengannya, ya, kecuali dengannya, yaitu mereka, ya, orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah, mereka mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agama-agama yang dibawa oleh para rasul.
Ya, maka ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah mereka, ya, dan membawa kitab yang baru, ya ini akan menjadi ujian bagi mereka. Apakah iman mereka benar atau uh, apakah mereka akan mengikuti apa yang mereka inginkan saja. Faqala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bima anzaltu wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an alladzin anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diturunkan kepada Nabi, kepada hamba dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya sebagaimana sigah dari Al-Qur'an, bagaimana bentuk panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, ya. Biasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil dengan namanya secara langsung. Tapi biasanya disebutkan sebagai hambanya atau sebagai rasulnya, ya. Ini menunjukkan bahwa derajat hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah derajat tertinggi yang bisa kita raih. Jadi semakin kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kedudukan manusia yang sesungguhnya, ya. Semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan perbudakan, ya, atau penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Semakin dia menghambakan diri kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka semakin rendah. Ya, sebagaimana seorang hamba yang dimiliki oleh tuannya, ya. Semakin rendah, maka semakin tidak bernilai. Tapi berbeda ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Ghani, yang maha kaya, yang memiliki, ya, Al-Malik, pemilik dari alam semesta ini. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, definisi dari kemerdekaan itu al-hurriyah, ya, definisi dari perbudakan, kemerdekaan itu adalah yaitu kita melepaskan diri dari penghambaan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kemerdekaan, ya. Secara filosofi, yaitu secara permainan kata saja. Dan ini juga yang harus kita kuatkan di dalam kalbu kita, bahwa kita tidak lain hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabban, ya, aku telah ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka kita pun bukan hanya sekedar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, bukan hanya sekedar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, ya, bukan hanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi kita rizki, tapi juga kita siap untuk mengambil setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk Rabb adalah Al-Mudabbir, pengatur segala urusan. Ya, begitu pula yang menjadi kesalahan terbesar dari manusia adalah ketika mengambil, ya, pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, membacakan ayat yang menerangkan bahwa mereka mengambil, ya, rahib-rahib mereka arbaban sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dulunya adalah pemuka orang Yahudi, ya, menyebutkan, kami tidak mengambil rahib-rahib mereka sebagai arbab, ya, sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, bukankah ya rahib kalian telah menghalalkan sesuatu dan kalian pun menghalalkannya, dan mengharamkan sesuatu dan kalian mengharamkannya. Yang artinya rahib-rahib mereka itu ya mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya padahal mereka membuat-buatnya sendiri, ya. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka mengikutinya. Jadi mereka mengambil peran, ya para rahib itu mengambil peran sebagai pembuat syariat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, dan ada juga di antara orang-orang di tengah-tengah kita. Dan di ayat ini, di ayat setelahnya nanti kita akan diingatkan mengenai hal tersebut. Ya, mengenai hal tersebut. Ya, ini catatan tentang keimanan kita kepada Al-Qur'an, ya, yang perlu kita garis bawahi di sini. Ketika kita beriman kepada Al-Qur'an, maka kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, satu huruf dari Al-Qur'an itu berbeda dengan huruf-huruf yang ada pada kita. Ya, karena Al-Qur'an adalah bagian dari kalamullah. Ya, maka satu huruf dari Al-Qur'an itu sendiri itu tidak bisa ya dibuat oleh manusia. Ya, apalagi satu surat. Ya. Jadi kita benar-benar yakini ketika kita berniat untuk membacakan Al-Qur'an, maka kita akan membaca kalamullah. Ya. Kemudian kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Ini bukan hanya sekedar lisan kita, ya, tapi juga memang ada usaha-usaha untuk menggali aturan-aturan Al-Qur'an yang itu sudah kita dipermudah oleh para ulama kita, ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Itu kita bisa mempelajari fikih-fikih, ya, dimulai dari fikih-fikih praktis, ya, fikih-fikih praktis yang bisa langsung kita terapkan. Kemudian kalau kita ingin memperdalam lagi, itu ada kitab-kitab yang membahas lebih dalam lagi, yaitu kita mencari ya bagaimana para ulama mengambil ketetapan hukum tersebut dengan dalil-dalil dan argumen-argumennya. Ya. Ya. Jadi ini Al-Qur'an, ya, dan juga As-Sunnah, ya, Al-Hadis yang menjelaskan Al-Qur'an itu sendiri, itu kita jadikan benar-benar sebagai pedoman di dalam keyakinan kita, akidah, dan dalam tata cara beribadah kita, dan juga dalam muamalah kita secara umum, ya, muamalah kita secara keseluruhan. Karena setiap muamalah, setiap amalan yang kita kerjakan itu bisa bernilai pahala ketika kita berusaha untuk menyesuaikan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, sebagaimana juga kita dapati ya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sampai memberikan petunjuk pada hal-hal yang terkecil. Ya, memotong kuku ada petunjuknya, melangkahkan kaki kita ke WC ada petunjuknya, melangkahkan kaki kita ke dalam rumah ada petunjuknya. Ya. Ketika kita akan tidur ada petunjuknya. Ya, semua hal, ya, ya baik yang besar dan kecil menurut kita itu sudah ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Dan juga setiap hal yang diberikan petunjuk oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya ya bukanlah hal yang kecil, ya, bukanlah hal yang kecil, ya, bahkan bisa kita katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari suatu perbuatan, ya, dari satu perbuatan, maka itu lebih besar, ya, lebih besar nilainya buat kita nanti di akhirat kelak daripada apa yang kita dapatkan secara materi, ya.
Ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang berkaitan dengan ucapan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, yang dulu sempat kita bahas, salah satu keutamaan dari mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, kalau sekiranya ya dunia bihawafiriha, dengan segala isinya, ya biya dirojulin, ya diberikan pada tangan seorang hamba, ya kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya maka kalimat alhamdulillah itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu. Ya, jadi kalaupun kita diberikan kekuasaan atas dunia dan isinya dan kita tidak menggunakannya untuk uh, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak berguna bagi kita kelak. Ya, di akhirat kelak itu tidak berguna. Bahkan ya kalau kita lanjutkan pembahasannya, ya bahkan itu yang nanti akan memberatkan diri kita ya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan kalimat alhamdulillah ya, atau perbuatan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya yang berharga untuk kita. Ya. Kemudian catatan pentingnya ya bagi kita agar kita memahami dengan benar ya, kita mengikuti penafsiran Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu kita mengikuti penafsiran para ulama mufasir yang sudah dikenal keilmuannya ya, dan dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini disebutkan ya supaya membedakan dari golongan-golongan yang sesat ya, golongan-golongan yang sesat yang mereka pun sebetulnya ketika mengambil akidah mereka, mengambil tata cara beribadah mereka, mereka mengatakan mereka mengikuti dalil-dalil ya. Hanya nanti penjelasan-penjelasan dari dalil-dalil tersebut itu tergantung dari ulama-ulama mereka. Maka untuk mendapatkan ajaran yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sudah ada metode di dalam pengambilannya, dan ulama-ulama yang pakar di dalamnya itu merupakan ulama-ulama yang diakui ya. Ya, di mufasir ya, tidak semua yang mengklaim dirinya sebagai mufasir itu manhajnya benar ya, tapi ada mufasir yang sudah kita akui kepakarannya di dalam ilmu tafsir yang bisa kita raih, dan itu banyak ya, banyak buku-buku tafsir yang bisa kita baca ya. Minimal buat kita baca tafsir Ibnu Katsir ya, ada ringkasannya ya, ada tafsir yang lengkap ya, dan itu sekarang mudah ya, dengan aplikasi saja kita tidak perlu beli ya, dengan aplikasi yang ada saja kita tidak perlu beli, hanya bisa sekedar kita baca. Atau tafsir-tafsir yang lainnya, dan tafsir yang kita gunakan pada kesempatan hari ini adalah tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, ulama mufasir abad 14 ya, abad 14 ya, guru-guru dari para ulama terkenal di hari ini ya. Kita lanjutkan insyaallah. Wa dzakara ad-da'i ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya berkaitan dengan keimanan mereka, musaddiqan lima ma'akum, yaitu membenarkan apa yang ada pada mereka ya, bukan membenarkan ajaran yang sedang ada pada mereka, tapi membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebelumnya kepada mereka Taurat dan Injil ya, sebagai pedoman untuk hidup mereka ya, pedoman hidup mereka. Maka barang siapa yang
membenarkan Al-Quran, maka itu berarti bahwa mereka jujur di dalam keimanannya dan membenarkan isi dari Taurat dan Injil itu sendiri. Dan ketika mereka menolak dari Al-Quran, maka sebetulnya mereka pun telah menolak dari Injil dan Al-Quran yang Injil dan Taurat yang ada pada mereka. Ya, terutama secara khusus bahwa di Injil dan Taurat itu menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang akan dibawanya sebagai penyempurna dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala atau sebagai Rasul yang ditunggu-tunggu, ya, karena para Bani Israel itu menunggu-nunggu kedatangan ya Rasul, ya Rasul besar mereka, ya Rasul besar yang akan memimpin umat manusia. Akan tetapi ternyata salah satu alasan Bani Israel atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah itu menolak Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keturunan Yahudi atau bukan keturunan Bani Israel, ya, sedangkan yang mereka tunggu-tunggu, ya, mereka yakini itu berasal dari Bani Israel, meskipun sifat-sifat yang disebutkan di dalam Taurat mereka, ya, itu membenarkan, ya, sudah sesuai dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil pun, ya, para rahib yang melihat, ya, atau rahib yang melihat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi bahwa itu adalah Nabi, ya, dan Rasul yang akan diutus kepada manusia. Ya, sebagaimana kisahnya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Abu Muthalib, ya, untuk berdagang ke Syam, akan tetapi di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan seorang rahib melihat tanda-tanda yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu usianya 12 tahun, ya, sekitar 12 tahun, melihat ada tanda-tanda kenabian, maka khawatir, ya, ketika Nabi Muhammad SAW nanti sampai di Syam, ya, nanti ada rahib-rahib yang mencelakakan dirinya atau membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana sifat dari rahib-rahib yang buruk di antara mereka, ya, yaitu mereka menentang para nabi bahkan sampai membunuh para nabi. Yaitu juga termasuk kesalahan-kesalahan yang terbesar yang ada pada Bani Israel, ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan siapa saja yang mengikuti para nabi dan rasul, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga, ya, merendahkan Bani Israel yang menentang para nabi dan rasul dengan serendah-rendahnya kedudukan. Ya, ya, kita akan lanjutkan. Ini sudah insya Allah materinya. Tadi sudah disebutkan secara ringkas, ya. Ya, fa'il lam tu'minu bih, ya, siapa yang tidak mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebetulnya mereka kadzabtum, ya, kalian atau mereka itu telah mengingkari sebagian dari apa yang diturunkan kepada mereka, ya, yaitu yang ada di dalam Taurat dan Injil yang menyebutkan sifat-sifat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kabar-kabar yang berkaitan dengan kedatangan Rasul yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang ternyata itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keimanan mereka benar, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda kepada Umar bin Khattab yang ketika itu Umar bin Khattab sedang membaca Taurat, ya membaca Taurat dan dilihat oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam marah, ya kemudian mengatakan ya sekiranya Nabi Musa alaihissalam ada di tengah-tengah kalian maka dia pasti akan mengikuti syariatku. Ya ini menunjukkan bahwa Islam ini telah menghapus ya syariat sebelumnya dan menjadi syariat baru yang berlaku di tengah-tengah manusia. Ya, ini Afan ini waktunya sudah lebih dari jam 6.15. Gimana Ustadz Agus? Silakan kalau mau dilanjut 5 menit lagi barangkali nanti kita lanjut dengan pertanyaan. Ustadz, enggak? Iya, alhamdulillah. Ya sebetulnya ayat ini kalau kita baca ya secara langsung ayatnya sudah jelas ya, makna yang terkandung di dalamnya sudah jelas. Ya. Kemudian perintah kepada Bani Israel secara khusus ya, dan juga ini juga sebetulnya kepada kita ya, dan disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain ya, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Ya, janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk harga yang sedikit. Yang dimaksud adalah kita menjadikan ilmu kita ya, menutupi ilmu kita ya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk diri kita sendiri. Bahkan disebutkan keuntungan yang dimaksud ini bukan hanya keuntungan materi saja ya, bahkan termasuk ketika kita mengharapkan pujian dari orang lain ya, ketika kita mengharapkan pujian dari orang lain ya atas ilmu kita, itu pun merupakan ya jual beli yang sedikit ya, naudzubillah min dzalik. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW yang menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ya tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menceritakan hadis ini ya pingsan berkali-kali ya, sampai 3 kali pingsan ya, saking beratnya untuk menceritakan hadis ini. Di antara 3 golongan tersebut ya yaitu ada orang yang telah diberikan ilmu ya, diberikan ilmu, pandai membaca Al-Qur'an ya, pandai membaca kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an ya, kemudian dia sudah dikenal ya keilmuannya di dalam Al-Qur'an ya, dikenal sebagai qari'ul Qur'an ya, pembaca Al-Qur'an ya, atau juga maknanya adalah yang memahami dari Al-Qur'an, akan tetapi ternyata dia termasuk yang pertama-tama diseret ya, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua orang yang berjihad ya, kemudian meninggal dalam keadaan ya menurut pendapat kebanyakan orang dia syahid ya, dan sudah dikenal ya di penduduk ahli dunia dia syahid, akan tetapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia justru yang pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga ada orang yang diberikan harta ya. Harta yang seluruhnya digunakan untuk jalan fi sabilillah, akan tetapi dia malah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika dia beramal, dia menginginkan pujian dari orang lain. Ya, ketika dia beramal, dia menginginkan pujian dari orang lain. Ya, untuk disebut sebagai ahli Al-Quran, disebut sebagai syahid, ya pemberani, dan syahid disebut sebagai dermawan, ya, dan dia sudah mendapatkannya di dunia, maka justru karena itulah dia pertama-tama dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan untuk hal ini berarti bahwa sebagaimana ditegaskan di ayat selanjutnya ya. Sebagaimana ditegaskan di ayat selanjutnya
wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan tadi menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah menutupi kebenaran ya dengan kebatilan. Ya, yaitu menyembunyikan kebenaran padahal kita mengetahuinya. Jadi ini yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kebenaran kemudian menyembunyikan padahal kita mengetahui ya demi keuntungan kita sendiri. Ya na'udzubillah min dzalik. Ini pembahasannya luar biasa ya. Namun karena waktu yang terbatas ya, kita harapkan apa yang sudah kita dapatkan di sini mencukupi. Ya, Ana sebutkan saja, Ana bacakan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Yang pertama, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dari dua hal, yaitu mencampurkan antara hak yang dan batil. Yang kedua adalah menyembunyikan yang hak. Ya, jadi ini dua perkara yang hasilnya adalah menyembunyikan menyembunyikan yang hak ya dengan sesuatu yang batil. Kemudian yang diharapkan dari ahli ilmu, yang dimaksud dengan ahli ilmu adalah yaitu orang yang membedakan antara hak dan batil dan menampakkan yang hak itu. Nah, jadi kita juga kalau kita sudah mempelajari ilmu-ilmu Islam, jangan ragu untuk menampakkannya ya. Juga jangan terpengaruh dengan omongan-omongan sindiran-sindiran orang lain ya, sok alim, sok soleh ya. Ya kita kalau kita mengetahui yang hak, maka kita katakan hak ya sesuai dengan kondisinya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang layyin, dengan cara yang lembut juga. Ya, kemudian kita memegang teguh prinsip dari apa yang sudah kita ketahui itu. Ya, kemudian bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga diharapkan agar orang lain mendapatkan petunjuk ya dari apa yang sudah kita ketahui itu, yaitu kita mendakwahkannya. Ya. Juga mengingatkan orang ya yang tersesat supaya kembali menjadi sadar. Karena pada intinya dakwah itu hanyalah mengingatkan. Ya, dakwah itu hanya mengingatkan. Kemudian lebih jauh lagi ya, terutama bagi ustadz dan para ulama ya, yaitu mampu untuk menegakkan dalil terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Karena biasanya yang lebih vokal itu justru orang-orang yang menggunakan logika, karena dia ya lebih bebas ya, berbeda dengan orang yang hanif ya, yang dia tidak berbicara kecuali dia yakin akan dalilnya ya. Maka kalau dia memiliki atau mengetahui dalil yang sedikit, akhirnya tidak mampu untuk berbicara, apalagi berdebat dengan ahli logika ya, yang menggunakan logika di dalam debatnya, ibadahnya. Dan itu na'udzubillah ya, banyak sekali terjadi ya orang-orang yang menganggap diri mereka pintar ya, kemudian ya dia masuk dalam perkara agama ya menggunakan kepintarannya itu ya, dan lebih vokal daripada orang yang hanif itu ya. Dan ya anak sendiri ya pengalaman ya, dengan banyaknya grup, ternyata banyak grup yang bernuansakan Islam, sebetulnya yang lebih vokal di sana adalah orang-orang yang menggunakan logikanya saja ya, naudzubillah min dzalik. Dan itulah yang menjadi sumber kesesatan dari kita ya, atau dari manusia ya. Wa iyattabi'una illa yadhunnun, yaitu tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka mereka saja. Dan di dalam beragama sifatnya adalah tauqifiyah, harus berlandaskan wahyu ya dan dalil-dalil. Dan kita berbicara tentang agama
itu ketika kita yakin bahwa kita pernah mendapatkan dalilnya, bukan hasil dari pemikiran kita sendiri. Ya, mungkin kita cukupkan untuk materinya. Mudah-mudahan kita lanjutkan ya pekan depan. Dan bila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silahkan Ustadz Agus. Di chat sudah ada satu, Ustaz. Ya, bagaimana? Ya, mengenai seperti apa dakwah dari ya maksudnya dakwah yang seperti apa? Apakah dakwah kalau sekarang ya dakwah dari FPI yang lebih dikenal adalah bantuan-bantuannya kepada korban-korban bencana, yaitu tentu merupakan pelopor yang luar biasa, ya luar biasa di dalam dakwah. Ini belum secara khusus disebutkan metode yang mana yang perlu dikomentari, ya. Tapi secara umum, ya dakwah yang dakwah yang kita kerjakan, ya itu bisa sinkron dengan aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan kita, ya. Karena memang amar ma'ruf nahi munkar, ya kita mulai dari amar ma'ruf, ya. Ketika hal tersebut berkaitan dengan amal ma'ruf, insya Allah semua pihak bisa menerima, ya. Adapun yang berkaitan dengan nahi munkar, ya ini memang perlu siasat-siasat, ya supaya manfaat yang kita dapat itu tidak lebih sedikit daripada mudarat yang bisa ditimbulkan. Karena terkadang ketika kita bernahi munkar, ya kita bernahi munkar, bisa jadi efek dari perbuatan kita tersebut malah membawa mudarat yang banyak. Akan tetapi ikhwan akhwat rahimakumullah, yaitu tidak menjadikan kita berlemah di dalam nahi munkar, karena kewajiban kita hanyalah berusaha, ya. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Ketika kita mampu untuk bernahi munkar pada suatu perkara, maka kita kerjakan, ya. Adapun efek-efeknya, kalau itu bisa kita hindari, maka kita hindari. Tapi kalau misalnya hal tersebut, ya, tidak bisa kita hindari, bisa jadi malah itu bukan tanggung jawab kita sendiri, ya, bukan tanggung jawab kita, ya. Karena bagaimanapun antara yang hak dan yang batil itu tidak bisa bersatu. Ketika kita mencegah yang batil, nanti ada ahli-ahli batil yang berusaha untuk memerangi kita, ya. Jadi itu prinsipnya di dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya. Bagi kita perbanyak amar ma'ruf, kemudian untuk nahi munkar kita menyesuaikan dengan potensi yang kita miliki, yang menyesuaikan dengan potensi kita yang kita miliki. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu jawaban secara umumnya, Pak Hendra. Ya, adapun poin-poin secara khususnya minimal itu tadi dasarnya. Ya, ketika kita memasuki dunia dakwah, itu metode-metode yang kita gunakan, ya, jika berkaitan dengan amar ma'ruf, itu insya Allah akan mudah diterima untuk masyarakat. Jika berkaitan dengan nahi munkar, maka kita memerlukan fikih dakwah dan fikih syiasah, ya. Jadi itu pembahasan secara khusus. Ya, syukron, jazakumullah khairan, Pak Hendra. Mungkin bisa ditambahkan Ustadz Agus dan yang lainnya. Cukup Pak dari saya. Barangkali satu pertanyaan terakhir kalau ada, maka. Cukup. Terima kasih. Kalau tidak dari saya satu aja. Kadang-kadang dipanggilnya ya Bani Israel, tapi kadang-kadang ya ahlul kitab. Apakah punya hal yang sama atau ada bedanya, Ustadz? Itu aja mungkin. Iya,
Berarti ketika disebutkan ya ahlal kitab, ya itu secara khusus berarti menisbatkan kepada Alkitab yang turun kepada mereka. Ya, yang diseru pada asalnya itu adalah pemimpin-pemimpin dari Bani Israel yang sudah memahami dari kitab-kitab, ya, memahami dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum ini sama saja karena yang dimaksud dengan ahlal kitab di situ yaitu keturunan atau yang disebut dengan Bani Israel. Jadi secara umum sama, akan tetapi karakter yang disebutkan secara khusus itu berbeda. Ketika menyebutkan Bani Israel itu juga mengingatkan kepada nenek moyang mereka, ya. Sedangkan ketika disebutkan dengan ahlal kitab itu menyebutkan kaitan mereka dengan Alkitab. Jadi ini untuk mempengaruhi seruan untuk mempengaruhi hati mereka, karena mereka memang mencintai nenek moyang mereka, tapi juga mereka berbangga diri. Salah satu kelebihan mereka di antara yang lainnya adalah diturunkan kepada mereka Alkitab. Ya, secara khusus yang diserukan ahlal kitab adalah pemimpin-pemimpin agama mereka. Ya, tapi secara umum semua yang mengikuti Bani Israel. Ya, wallahu alam. Mungkin itu Ustaz. Ya, Baik, jadi ada terima kasih. kekhususannya dan juga ada keumumannya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja Ustaz. Mungkin penutup, silakan Mbak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan ya di dalam aktivitas-aktivitas kita, dan juga senantiasa menunjukkan kepada kita, ya, menguatkan ke dalam kalbu kita supaya setiap perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan menjadi amal saleh, dan juga mudah-mudahan ketika kita ditimpa musibah, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kekuatan diri kita dan juga menjaga kelapangan hati kita, sehingga dalam kondisi apapun kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan dunia yang akhirnya akan mengantarkan kita kepada kenikmatan akhirat kelak. Kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan-kesalahan kita, terutama yang disengaja, ya apalagi yang tidak disengaja. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Izin kami meninggalkan ruangan. Terima kasih Ustadz, izin meninggalkan ruangan.